Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 43 sampai dengan 49. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus menyampaikan wejangan ini kepada murid-muridnya. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan tidak ada pula pohon tidak baik yang menghasilkan buah baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Mengapa kalian berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kalian tidak melakukan apa yang kukatakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan sabdaku serta melakukannya, aku menyatakan dengan siapa ia dapat disamakan. Dia itu sama dengan orang yang mendirikan rumah. Ia menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena dibangun dengan kokoh. Sebaliknya, barang siapa mendengar sabdaku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika dilanda banjir, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang kita renungkan hari ini adalah setiap pohon dikenal dari buahnya. Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus menggunakan kiasan yang sama. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Kita diingatkan oleh Yesus bahwa baik buruknya diri kita akan diukur orang dari apa yang kita hidupi, kita hayati, kita katakan, dan kita lakukan. Karena itu, kita perlu mawas diri dengan apa yang kita imani, dengan apa yang kita lakukan, dan dengan apa yang kita katakan melalui ucapan bibir kita. Hari-hari hidup kita sebagai orang Kristiani adalah perjuangan menghasilkan buah-buah yang baik. Buah-buah itu adalah kesabaran, belas kasih, pengampunan, rendah hati, pengorbanan, memaafkan, dan aneka kebajikan lain yang sangat menunjang sukacita iman. Pertanyaannya ialah, apakah kita sanggup mempertahankan semua ini dari daya kita sendiri? Jawabannya yang jujur ialah tidak. Kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan sendiri. Karena berkat inspirasi ilahi inilah kita sanggup melihat kebenaran di tengah kesulitan dan tantangan yang menimpa kita. Saudara yang terkasih, perbandingan yang dilukiskan Yesus pada permenungan hari ini sangat indah. Bila kita mengerti kehidupan sebuah pohon, demikian pula mestinya kehidupan kita. Hanya murid Tuhan yang sejati, yang fondasi kehidupannya dibangun berdasar pada sabda Tuhan, akan bertahan menghadapi badai kehidupan. Iman kita haruslah menjadi iman yang aktif berbuah, iman yang berbuah dalam iman yang terus-menerus dipraktekkan, dijalankan dalam kehidupan setiap hari. Kehidupan iman yang berbuah adalah bila hidup kita selalu berada dalam Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaanmu.
Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.